melestarikan bumi yuk. Hayu. Geografi dibimbing Bu Artini, geografi bumiku lestari. Kami ada di sini di prodi geografi, mengkaji tentang bumi, tersenyum setiap hari dengan semangat tinggi dan siap berprestasi. Geografi bumiku lestari, geografi kami satu hati. Geografi Cintai bumi, selalu lestari. Pengertian kegiatan usaha pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang yang terdapat dalam bumi Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1-1 disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Tahapan kegiatan pertambangan. Yang pertama adalah penyelidikan umum. Adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Yang kedua yaitu eksplorasi. Adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian. Yang ketiga yaitu operasi produksi. Adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Yang keempat yaitu konstruksi. Adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. Yang kelima yaitu penambangan. Adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya. Yang keenam, pengolahan dan pemurnian. Adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Yang ketujuh yaitu pengangkutan. Adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Yang kedelapan yaitu penjualan. Adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara. Pembagian metode penambangan. Secara garis besar, metode penambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Tambang terbuka. Surface mining adalah metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara luar. 2. Tambang dalam atau tambang bawah tanah. Underground mining adalah metode penambangan yang segala kegiatan atau aktivitas penambangannya dilakukan di bawah permukaan bumi dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. 3. Tambang bawah air. Underwater mining adalah metode penambangan yang kegiatan penggaliannya dilakukan di bawah permukaan air atau endapan mineral berharganya terletak di bawah permukaan air.
Sialan. Ini masuk YouTube lah, bukan vlog lah. Golongan A atau bahan tambang strategis adalah bahan tambang yang hanya boleh dimiliki oleh pemerintah. Contohnya batu bara dan minyak bumi. Minyak bumi berasal dari fosil-fosil makhluk hidup yang sudah mati ribuan hingga jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan atau hewan yang mati terkubur di dalam tanah atau di dasar lautan. Kemudian tertimbun pasir dan lumpur. Dari pasir dan lumpur tersebut, kemudian terbentuklah lapisan yang kaya akan zat organik dan akhirnya menjadi batu endapan. Ribuan tahun kemudian, karena pengaruh panas dan tekanan bumi, fosil yang ada pada batuan ini menjadi minyak mentah dan gas alam. Begitulah proses terjadinya minyak bumi. Untuk terlihat sederhana, proses ini butuh waktu ribuan hingga jutaan tahun loh. Selain itu, minyak bumi juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Makanya, kita harus berhemat menggunakan bahan bakar ya. Sebaran minyak bumi terletak di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil berupa batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik. Material utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Sebaran batu bara terletak di Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Golongan B atau bahan tambang vital adalah bahan tambang yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contohnya emas dan perak. Proses pembentukan emas. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme, kontak, dan larutan hidrotermal. Sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan. Proses pembentukan perak. Perak terbentuk secara alami dan biasanya muncul bersama logam lain seperti timah, perunggu, nikel, bahkan juga emas. Persebaran emas terletak di Sumatera Utara, Banten, Kalimantan Tengah, Halmahera, Sumbawa, dan Papua. Sedangkan perak terletak di Aceh, Riau, Bengkulu, dan Banten. Bahan golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Contohnya yaitu batu andesit dan granit. Batuan andesit atau disebut juga dengan lava stone adalah batuan begu yang tersusun atas mineral yang halus, serta memiliki kandungan silika yang lebih tinggi dari batu basal dan lebih rendah dari batuan rilolit dan felsit.